Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Abdul Rosyid dari Universitas Islam Negeri Madura, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Yang dalam hal ini akan pada waktu kali ini akan menjelaskan tentang stilistika sintaksis Al-Quran yang fokus pada poin pengulangan kata atau tikrar dalam Al-Quran. Jadi tikrar itu biasa dalam ilmu stilistika itu biasa kita sebut sebagai repetisi atau pengulangan ayat. Nah, jadi ada beberapa poin tentang pengertian dari tikrar, juga apa saja macam-macam tikrar, dan juga apa sih pengaruhnya tikrar itu terhadap makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di sini akan dibahas kajian tentang ilmu balaghah atau kajian tentang bahasa dalam Al-Qur'an, stilistika. Baik, ini adalah poin-poin yang akan kita bahas tentang pengertian macam-macam pengaruh terhadap makna dan juga apa kesimpulan dari pembahasan tikrar pada kali ini. Nah, sebagai pendahuluan, jadi apa stilistika sintaksis itu dan bagaimana kedudukan tikrar dalam stilistika? Jadi stilistika itu stilistika sintaksis itu suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana susunan kata dan juga kalimat dalam Al-Quran, sehingga kalimat tersebut menghasilkan efek makna, keindahan, dan juga penekanan tertentu. Nah, salah satu fenomena sintaksis atau kebahasaan dalam Al-Quran itu adalah tikrarul Quran, tikrarul ayah, yang muncul pada tatanan huruf, kata, frasa, hingga ayat. Jadi pengulangan tikrar itu nantinya bukan hanya ayat saja, bukan hanya juga satu kata saja, tetapi juga nanti banyak macam-macam yang akan dijelaskan, banyak juga macam-macam pembagian tikrar yang akan dibahas di pertemuan kali ini. Nah, mengapa kita mengkaji tikrar itu menjadi penting? Karena kita akan tahu bagaimana Al-Quran itu punya satu kata yang dipakai di beberapa ayat, dalam beberapa konteks ayat, dengan makna yang berbeda-beda, dan satu kata dengan tujuan yang berbeda-beda, tapi kata yang dipakai adalah kata yang sama. Nah, baik. Nah, apa yang dinamakan tikrar itu? Jadi tikrar itu secara bahasa atau secara etimologi berasal dari kata karoroh yukariruh, yang secara bahasa itu bermakna mengulang atau mengembalikan sesuatu pada keadaan semula. Jadi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula, keadaan pada aspek dasarnya. Nah, dari sisi bahasa disimpulkan tikrar itu berarti menyebutkan kembali suatu lafal atau makna yang telah disebutkan sebelumnya dalam satu rangkaian tuturan. Jadi kembali ditarik lagi pada makna asalnya. Nah, sedangkan secara istilah dalam ilmu stilistika itu, dalam ilmu balaghah, tikrar itu adalah penyebutan suatu lafal atau makna lebih dari satu kali dalam teks dengan tujuan retoris tertentu. Jadi penyebutan berkali-kali, berulang kali dengan tujuan yang berbeda, dengan konteks tertentu. Nah, jadi adanya tikrar dalam Al-Quran itu bukan tanpa tujuan, tetapi banyak tujuan. Allah itu mengulang satu kata, mengulang suatu kisah dalam Al-Quran. Jadi setiap pengulangan itu diarahkan pada maksud retoris tertentu, sebagai penegasan, sebagai penguatan, atau sebagai penekanan emosi bagi pembaca dalam Al-Quran. Nah, kemudian, ini juga ada macam-macam tikrar. Ada berapa sih macam-macam tikrar itu? Apa saja yang diulang dalam Al-Quran? Jadi kami bagi itu ada 4. Yang pertama tikrarul harf atau tikrar pengulangan huruf. Yang kedua itu tikrarul lafaz, tikrarul lafat atau pengurangan kata atau satu lafal. Ketiga yaitu tikrarul jumlah
atau pengulangan frasa atau satu kalimat yang diulang. Jadi ada yang satu huruf, ada yang satu lafaz, ada satu kata, dan juga ada juga yang satu kalimat. Nah, kemudian yang terakhir tikrarul kisah, tikrarul kosos, yaitu pengulangan kisah-kisah. Kisah-kisah, satu kisah Nabi yang misalkan diulang di beberapa konteks ayat. Di beberapa ayat itu dengan kisah yang sama tapi ada di ayat yang berbeda. Nah, kemudian apa tikrar huruf dan kata itu? Jadi tikrarul harf itu adalah pengulangan huruf tertentu. Satu huruf yang diulang, hurufnya yang diulang berkali-kali. Contoh, eh, ketika Allah itu bersumpah dengan berbagai sumpah. Contoh wadduha, juga wasyamsi waduhaha, atau juga eh, banyak ya kata-kata sumpah Allah itu. Wal asr, Allah itu bersumpah dengan macam-macam sumpah tapi dengan menggunakan huruf yang sama, yaitu wow pada sumpah, pada kosam. Kemudian tikrarul lafaz, jadi tikrarul lafaz itu katanya yang diulang, pengulangan satu kata atau lafaz yang sama dengan ayat-ayat yang berdekatan. Contoh, ketika dalam Quran surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang sebanyak berkali-kali dalam satu surah. Cuman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang sampai berkali-kali. Nanti ada tujuannya itu. Kemudian ada tikrarul jumlah atau pengulangan frasa atau satu kalimat. Jadi tadi ada huruf, ada juga kata, kemudian ada pengulangan kalimat. Contoh, ketika di Quran surah juz 30 itu ketika fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, inna ma'al usri yusra itu di ayat sebelumnya dan di ayat yang setelahnya diulang tanpa mengubah sedikit pun. Contoh itu fa inna ma'al usri yusra, dan di pengulangannya, di tikrarnya itu inna ma'al usri yusra, diulang tanpa ada perubahan sama sekali. Kemudian ada tikrarul kisah, pengulangan suatu kisah dalam Al-Qur'an. Nah, contoh seperti kisah Nabi Musa dan juga kisah Fir'aun. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu tidak hanya disebutkan satu kali dalam Al-Qur'an, tapi banyak eh, penyebutan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun itu di berbagai ayat yang berbeda. Nah, apa pengaruh tikrar ini terhadap makna dalam Al-Qur'an? Jadi ada pengaruhnya. Yang pertama, litaukid, untuk penegasan. Jadi Allah itu mengulang satu kisah, suatu kata atau satu kalimat itu untuk mentaukid, untuk menegaskan. Kemudian ada litahyijul widyan, yang digunakan untuk membangkitkan emosi, kesan mendalam, dan juga keterlibatan batin pada pembaca. Jadi batin pembaca itu juga ikut terlibat ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian ditahzir, memberikan peringatan keras agar pesan benar-benar diperhatikan dan diingat. Jadi Allah itu juga mengulang untuk memberikan kesan ke pembaca bahwa ini penting untuk diingat gitu. Jadi yang terakhir ada litafhim, atau membesarkan atau mengagungkan perkara yang disebutkan secara berulang. Jadi pengulangan suatu kata, suatu ayat atau suatu frasa dalam Al-Qur'an itu juga bertujuan untuk ini. Jadi tidak hanya sekedar pengulangan saja, ada tujuan-tujuan tertentu yang dimaksudkan oleh Allah itu mengulang suatu kata atau kalimat dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian tikrar itu juga digunakan untuk penguat struktur makna ayat. Jadi sebagai penanda kohesi atau menjadi jembatan makna antar bagian ayat yang panjang. Kemudian sebagai pembentuk ritme dalam Al-Qur'an itu. Nah, contoh konkretnya di Quran surah Ar-Rahman itu yang seperti saya sebutkan tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu disebutkan sampai 31 kali dalam Al-Qur'an, 31 kali dalam satu surah di dalam Al-Qur'an itu. Dan itu bukan hanya pengulangan yang kosong, tetapi Allah menekankan itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, maka nikmat Tuhan manakah yang engkau dustakan itu, agar
Allah itu menegaskan nikmat Tuhan itu mana yang engkau dustakan. Allah itu menegaskan, Allah itu memberi penjelasan, Allah itu memberikan kesan batin untuk pembaca seperti yang saya sebutkan tadi di tujuan itu. Jadi setiap kemunculannya itu menutup satu rangkaian nikmat yang berbeda sehingga makna yang ditegaskan terus berganti meski lafalnya sama. Jadi setelah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, misalkan fabi ayyi rabbikuma tukadziban yang pertama kemudian membahas hal yang berbeda, kemudian fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban lagi. Kemudian bahasa setelahnya itu pembahasannya sudah berbeda. Jadi setiap pembahasan itu dianggap nikmat oleh Allah dan itu harus kita syukuri. Kita tidak boleh dustakan nikmat dari Allah itu. Nah, sehingga menimbulkan efek bagi pembaca itu rasa syukur yang ditanamkan berulang-ulang sekaligus menjadi struktur penada jeda antar semen nikmat. Nah, ya mungkin ini kesimpulannya, tikrar itu pengulangan lafal dalam yang tujuan yang retoris. Jadi Allah itu tidak tidak sia-sia mengulang suatu kata, mengulang suatu hal dalam Al-Qur'an itu. Ternyata ada tujuan-tujuan tertentu. Itu mungkin kesimpulan dari penjelasan ini. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.